Saya ulangi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan. Di sini saya melanjutkan yaitu perbandingan metode SMART dan MORA. Di sini untuk studi kasus B yaitu menentukan tenaga pengajar menggunakan metode MORA. Metode MORA pertama kali diperkenalkan oleh Brouwers tahun 2004 adalah suatu teknik optimasi multi-objektif yang dapat berhasil diterapkan untuk memecahkan berbagai jenis masalah pengambilan keputusan yang kompleks dalam lingkungan manufaktur. Metode MORA memiliki tingkat fleksibilitas dan kemudahan untuk dipahami dalam memisahkan bagian subjektif dari suatu proses evaluasi ke dalam kriteria bobot keputusan dengan beberapa atribut pengambilan keputusan. Metode ini memiliki tingkat selektivitas yang baik karena dapat menentukan tujuan dari kriteria yang bertentangan, di mana kriteria dapat bernilai menguntungkan benefit atau yang tidak menguntungkan cost. Pada penelitian ini akan dibangun sistem pendukung keputusan untuk menentukan tenaga pengajar menggunakan metode MORA. Sistem ini bertujuan untuk memperoleh hasil rankingan tenaga pengajar yang sudah melamar secara cepat dan objektif serta dapat dioptimalkan. Penerapan metode MORA dengan melakukan proses secara bersamaan untuk pengoptimalan atribut-atribut yang saling bertentangan, di mana menghasilkan nilai akhir dari tiap alternatif yang diurutkan berdasarkan nilai tertinggi. Adapun langkah-langkah dalam penyelesaian metode ini adalah sebagai berikut. A. Inisialisasi kriteria, subkriteria, dan alternatif. Membuat matriks keputusan dengan rumus berikut. C. Menormalisasikan matriks keputusan dengan rumus berikut. Lanjut. Mengurangi nilai maksimax dan minmax dengan rumus berikut. Baik, dalam pembahasan studi kasus yaitu pembahasan studi kasus B untuk metode MORA bersama implementasi perhitungan. Untuk mendapatkan tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya, pemimpin kursus harus betul-betul menyeleksi dengan benar kandidat calon tenaga pengajar yang akan ditugaskan untuk mengajar peserta kursus. Untuk melakukan pengambilan keputusan secara efektif dan efisien pada saat melakukan seleksi calon tenaga pengajar bukanlah hal yang mudah. Sebagai orang yang menyeleksi, calon-calon tenaga pengajar harus lebih detail dan rinci, agar nantinya tidak salah dalam melakukan pemilihan dan mendapatkan seorang tenaga pengajar yang sesuai dan kompeten. Kriteria untuk dapat dilakukan pengolahan ke dalam metode MORA berikut ialah kriteria yang digunakan. Ini boleh saya langsung ke tabel di Excel, Bu? Iya, langsung aja ke Excel. Oke. Nggak kelihatan tuh. Baik. Kok gitu ya tulisnya? Kamu copy paste kah? Kok gitu kabur-kabur? Oh, mata ibu yang kabur, Mas. Oke, lanjut. Baik, di sini ada tabel pertama yaitu tabel kriteria. Kriteria pertama itu yaitu tes pemrograman dengan tipe benefit dan bobotnya 30%. Kriteria kedua yaitu tes pemrograman mobile dengan tipe benefit dan bobotnya 30%. Kriteria ketiga yaitu tes Photoshop dengan tipe benefit dan bobotnya 20%. Kriteria 4 yaitu tes Microsoft Office dengan tipe benefit bobotnya 10%. Kriteria 5 yaitu pendidikan terakhir dengan tipe benefit bobotnya 10%. Terus sekarang tabel 2 yaitu di sini adalah tabel alternatif. Alternatif pertama yaitu Aditya Diwangsa, kedua yaitu Eka Yuni Hermawati, 3 Limang Adi Chandra, 4 Lanita Maharani, 5 Muhammad Dian Kana, 7 Muhammad Galang Yudhistira, 8 Muhammad Reza Arsyad, 9 Nabila Nabila Azahra,
9 yaitu Rian 9 yaitu Mahendra, Rian Mahendra, 10 Rizky 10 Hermawan, Rizky Hermawan, 11 Rahmat 11 Saputra, Rahmat Saputra, 12 Putri Dwi 12 Rahayu. Putri Dwi Rahayu. Terus Terus pada tabel pada tabel tabel 3 yaitu tabel 3 konversi yaitu konversi tes tes pemrograman pemrograman nilai dari dari satu. kriteria Di sini 1. ada Di tidak sini ada menguasai, tidak menguasai, dan sangat dan menguasai. sangat Dengan menguasai. nilai tidak menguasainya Nilai satu, tidak menguasainya menguasainya 1, dua, menguasainya sangat 2, menguasainya sangat tiga. menguasainya 3. Terus ada tabel 4 Terus yaitu ada tabel konversi 4 yaitu nilai konversi tes nilai tes pemrograman mobile pemrograman mobile kriteria yaitu 2. Di kriteria sini 2. Di nilainya sini tidak menguasai nilainya satu, tidak menguasai 1, menguasainya 2, menguasainya sangat 2, menguasainya sangat 3. menguasainya 3. Pada tabel Pada 5 tabel yaitu 5 konversi yaitu tes konversi Photoshop, tes Photoshop yaitu dengan yaitu nilai dengan tidak nilai menguasai tidak satu, menguasai 1, menguasai 2. menguasai 2. Tabel 6 Tabel 6 yaitu konversi yaitu tes konversi tes Microsoft Office. Microsoft Di Office. sini Di sini nilai nilai Microsoft Office ada Microsoft Office tidak ada menguasai tidak satu, menguasai 1, menguasai 2. menguasai 2. Tabel 7 Tabel yaitu 7 konversi yaitu konversi pendidikan terakhir. pendidikan terakhir. Di sini Di ada sini ada SMA atau SMA SMK atau dengan SMK nilai dengan satu, nilai 1, S1 dengan S1 nilai dengan 2, nilai 2, S2 dengan S2 nilai dengan 3. nilai 3. Sini Di sini adalah adalah tabel hasil hasil konversi data konversi alternatif data yang sudah alternatif yang sudah dinilai dinilai nilai nilai konversinya. konversinya. Dari sini Dari Coba, sini saya coba saya langsung ke ini, coba langsung ke mana itu? Itu jumlah kuadrat tiap kolom. jumlah Satu kuadrat aja. jumlah tiap kuadrat kolom. tiap kolom. Di Simulasikan. sini Di saya sini saya hitung hitung jumlah kuadrat jumlah tiap kuadrat tiap kolomnya itu kolomnya itu dengan dengan rumus rumus Di sampingnya dong, di sebentar lagi. sampingnya, di sampingnya. Di sampingnya 5,7. Di samping 5,7. 5,7. 5,7 Ya, sama dengan Sebutannya sebutannya jumlah jumlah kuadrat. kuadrat. Sebutan itu. Sebutannya itu menghitung jumlah kuadrat dalam akar kuadrat akar dalam jumlah kuadrat dalam kuadrat. jumlah kuadrat. Di sini Di saya sini saya kolom kolom masing-masing masing-masing dari nilai dari nilai kriteria kriteria pertama. pertama. Ini Seperti ini sama dengan SQRT SQRT dalam buka kurung SQRT J21 bagi J32. Masalahnya iya, masalahnya itu memang kayak gitu. T Itu dari jurnalnya masalahnya, makanya bingung. Kalau ibunya suruh cari nilainya. sum SQ buka kurung tutup tutup kurungnya 2. Hasilnya 7,874. Kalau Kalau dihitung hitung untuk keseluruhan nilai nilai kriteria kriteria ada ada 6,48, 6,48, 0, kriteria 2 kriteria yaitu 2 6, yaitu 6, kriteria 4 kriteria 4 6,92, 6,92, dan dan kriteria 5 kriteria yaitu 5 yaitu 5,74. 5,74. Terus pada tabel Pada 9 tabel yaitu 9 yaitu menormalisasikan matriks menormalisasikan keputusan. matriks keputusan. Di sini Di sini masing-masing nilai masing-masing dari nilai dari kriteria kriteria sama sama alternatif ini saya alternatifnya ini hitung saya dengan hitung dengan hasil hasil jumlah jumlah kuadrat kuadrat tiap kolom. Itu simulasinya untuk seperti ini. simulasinya seperti ini. Di sini. J berapa ini? 38. J21. 21 di Bagi mana dolar
dolar 34. Hasilnya Hasilnya sama 0,254. Ntar semuanya boleh kuan. Kalau kalau saya hitung keseluruhan dari nilai kriteria satu, nilai-nilai nilai-nilai alternatif di alternatif di satu ini kriteria satu ini hitungannya sama, Bu. sama, Bu. Terus Pada tabel dulu itu optimalisasi optimalisasi nilai atribut. Saya Saya mendapatkan mendapatkan hasil 0,076 0,076 saya ini saya hitung dari dari bobotnya tiap kriteria ini. J38 38 kali J5. Hasilnya sama 0,076, Pak. Jika saya hitung semua data alternatifnya ini di kriteria satu, hasilnya ya ya. Siapa? Kan J40 sama Boleh saya lanjut, Bu? Baik, pada tabel 11 yaitu nilai maksimas dan minmax. Untuk nilai maksimum di sini semua nilai di kriteria 1 sampai 5 itu dijumlahkan. Hasilnya seperti ini. Kalimat tambah L54 tambah N54 hasilnya 0,2558. Kalau di jurnal ini, Bu, kan sebelumnya itu nilai minimumnya nggak ada, jadi sini saya tinggal nyari nilai terendah dari tabel 10 ini, Bu. Oke, lanjut. Itu untuk
cari nilai minimum dari alternatif satu itu dengan min sama salah lagi. J5 4 yaitu 0,0259 dari keseluruhan nilai alternatif pertama. Terus untuk Y sama dengan max kurang min, di sini saya kurang. Hasilnya itu 0,2240. Berikut menuju tabel 12 yaitu hasil perankingan. Sesuai pada jurnalnya, Langsung aja kesimpulan. langsung kesimpulan. Kamu tambahin ini berderet. Enggak. Tambah. Untuk kesimpulan dari kesimpulan metode Mora, berdasarkan hasil pembahasan tentang implementasi metode Mora, multi-objective optimization on the basis of ratio analysis, untuk menentukan tenaga pengajar pada Andalusia Information Technology Center yang telah dikemukakan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan berdasarkan hasil pengujian metode Mora. Dapat diterapkan dalam pemecahan masalah menentukan tenaga pengajar pada Andalusia Information Technology Center. Untuk hasilnya itu hasil rankingannya di sini sesuai antara ada 5 prioritas dari 12 alternatif, itu alternatif 6, alternatif 11, alternatif 9, alternatif 5, dan alternatif 3 dengan nilai masing-masing 0,3 dan 0,2. Berdasarkan hasil pengujian efektivitas dari sistem yang dibangun terhadap masalah yang dibahas sangat baik karena sistem mudah untuk dipelajari dan dipahami. Oke, sip.